warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anjani Sirahayu. Saya Sandra Aziza. Kami akan mewawancarai pedagang yang ada di sekolah mengenai era digital. Menurut Bapak, apa tanggapan Bapak tentang tantangan yang terjadi pada era digital saat ini? Tantangan yang pertama pasti setiap orang harus punya kemampuan dalam mengoperasionalkan setiap hal yang berhubungan dengan masalah digital. Tantangan pertama ya, karena kalau tidak punya kemampuan kita akan tertinggal terus. Jadi yang pertama itu basicnya kemampuan dasar manusia atau warga negara yang harus menguasai teknologi, terutama teknologi digital. Ya. Kemudian yang kedua, tantangan kedua, harus ada kesepadanan antara pemikiran dengan jangkauan ini. Ya, jangkauan apa ya? Nurani gitu, jangkauan nurani. Artinya harus ada balance, ada keseimbangan. Karena kalau tidak ada keseimbangan, nantinya akan terjadi degradasi moral. Sudah tidak yakin lagi pada sang pencipta, percayanya pada teknologi. Kemudian tantangan ketiga, ini aspek negatif Pak pasti ya. Tantangan ketiganya, banyak digunakan digitalisasi ini untuk hal-hal yang negatif. Ya, tahu sendiri ya. Sehingga kan terjadi penyimpangan perilaku ya. Kemudian penyimpangan juga banyak, penyimpangan emosional, penyimpangan yang lain-lainnya, pokoknya tahu sendiri ya. Apalagi? Pertanyaan yang kedua, apa tantangan terbesar menurut Bapak di era digital saat ini? Tantangan terbesar pastinya yaitu tadi ada perubahan perilaku. Ya, tantangan terbesar perubahan perilaku yang tadinya orang berpikir realistis kadang-kadang jangkauannya untuk apa ya? Berfata morgana, menghayal gitu. Karena apa? Dengan digitalisasi setiap kejadian yang ada di dunia kita kan tahu ya, dalam sekian detik sudah tahu. Contohnya Neng di Bandung misalnya ingin tahu tentang Korea kan tahu. Dalam sekian detik tinggal diakses tahu. Itu tantangan terbesarnya di situ. Kemudian tantangan besar keduanya, tantangan apa namanya? Akibat ketidakmampuan tadi akan ada jadi apa ya? Ada ketimpangan lah. Ketimpangan. Bisa jadi krisis moral juga nih. Ada ketimpangan. Orang belum tahu tentang digitalisasi. Jadi kadang-kadang kan gimana ramenya gitu ya. Iya. Orang ini Padahal belum tentu ya. secara ilmu dan emosional dia tidak bisa apa-apa. Sehingga banyak kan penyimpangan tadi, kembali ke penyimpangan. Ada anak perilakunya belum mapan untuk dewasa, akhirnya kayak orang dewasa. Oke. Udah kayak gitu. Pertanyaan yang ketiga, sebutkan dan jelaskan ancaman-ancaman yang terjadi di era digitalisasi ini. Ancaman itu dua ya. Ada ancaman yang bersifat real, ya. Ada yang bersifat non real, berarti tidak nyata ya. Yang real, misalnya gini, ada pengaruh di bidang perdagangan bebas. Itu kan jelas untuk orang-orang tertentu menguntungkan, untuk orang-orang yang belum tahu teknologi merugikan. Ya, contoh begini, Neng akan menjual produk di Bandung tanpa harus ke luar negeri bisa terjual kan ya. Iya. Itu positifnya, tapi negatifnya pada saat orang tadi ada niatan, berarti yang tantangan keduanya ada konsumerisme. Konsumerisme itu tahu ya konsumerisme? Gimana Pak? Konsumerisme itu begini, orang yang dikejar itu ingin mengkonsumsi sesuatu saja. Oh iya. Ingin beli ini padahal dia tidak punya apa-apa ya, karena lihat di internet atau di media sosial itu tertarik. Padahal apa ya, kata orang mah hedonis lah. Oh iya. Tahu hedonisme ya? Iya. Nah, kayak gitu. Jadi tantangan terbesar ini akan terjadi hedonisme. Jadi orang yang tadinya tidak mampu dipaksakan untuk membeli itu. Kemudian tantangan yang paling berat tentunya di bidang teknologi dan ilmu pengetahuan. Karena tanpa ilmu pengetahuan, digitalisasi ini tidak akan punya arti apa-apa. Ya, tadinya jadi harus seimbang. Kemampuan ilmu, kemampuan dia mengoperasionalkan digitalisasi. Jadi ada pemahaman untuk apa sih digitalisasi ini. Kan digitalisasi ini sebetulnya
untuk agar manusia ini bisa maju, ya, bisa maju tanpa dibatasi oleh batas wilayah dunia, batas wilayah negara, tanpa dibatasi kan sekarang ya dengan digitalisasi apapun bisa dilakukan. Jadi tadi bahayanya yang terlihatnya itu, yang tidak terlihat apa tadi lewat satelit orang negara lain bisa menyadap informasi di kita, sehingga kan dikenal ada hacker ya. Dari mana hacker? Ya dari satelit. Terus dari drone kan banyak ya, dari drone itu digitalisasi drone Bisa juga. pengaruh ya. Contoh kan drone ini kita bisa cari informasi dari sini nih, dari Gatot Subroto bisa cari informasi di Setiabudi pakai drone, tinggal dikirim juga. Kita tinggal mengendalikan di sini. Itu kan termasuk juga tantangan terbesar. Jadi tantangan terbesar yang paling berat adalah ada degradasi moral. Terima kasih Pak. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.